Kita cek absen dulu ya. Absensi sama siapa? Sambil didengarkan ya. Akbar Nur Fatah. Alif Zia. Almira. Anissa. Akil Rahima. Ar-Rashid. Bobi. Danu. Dea Dwi Anggraini. Aji. Elizabeth. Fatir. Keisha. Giska. Jason. Jeliasna. Kenzek. Hamza. Marcelo. Muhammad apa? Muhammad Fazil. Mutia. Nadira. Nindita. Khairul. Rizky Pratama. Sazia Alia. Sheina. Teseus. Tasya. Viola. Wanafisa. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh Bobi dipimpin. Boleh semuanya berdiri dulu. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harimau serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk semua. Sebelumnya kita kakak mau semuanya berdiri dulu, berdiri. Ada yang tahu sih tepuk semangat? Ya. Jadi kalau bilang tepuk semangat, semangat. Tahu semua kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, boleh duduk. Oke, jadi hari ini kita masuk mengenai melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Boleh dibuka dulu buku bahasa Indonesia semua. Halaman 116, Fatih dan Aliati dulu. Boleh kalian baca dulu masing-masing tanpa suara ya. Iya.
jadi di situ ada melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Jadi di situ ada judul cerita, lalu unsur ceritanya yaitu tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Nah, jadi kita di sini mau memberi penilaian terhadap tokoh, tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Nah, jadi biasa penilaiannya itu kalau tema, apa gagasan utama yang jelas dalam tema itu. Lalu tokoh dan penokohan, apakah sifatnya itu tergambar jelas, sifat masing-masing tokohnya. Lalu latar, apakah tempat dan waktu dan suasananya digambarkan secara jelas dalam cerita yang kalian baca. Lalu alur, apakah alur dalam ceritanya menarik dan logis waktu kalian baca. Lalu amanat, apakah dalam cerita cerpen yang kalian baca itu ada amanat. Nah, jadi di sini kakak boleh dilihat di proyektor. Kakak ambil contoh semut dengan merpati. Nah, jadi ini kalian boleh ambil cerpen yang udah kalian baca. Sebelumnya kan kalian udah baca Kotak Suara Komantom. Baru hari ini Parki dan Alergi Telur. Jadi boleh kalian pilih kenapa. Atau kalian pernah baca cerpen yang lain, boleh dibaca yang itu. Nah, jadi cara menilainya itu seperti ini. Contoh katanya untuk tema. Nah, tema cerpen Semut dengan Merpati adalah tolong menolong dan balas budi. Nah, tema ini terlihat dari perbuatan merpati yang menolong semut saat hampir tenggelam dan semut yang kemudian membalas kebaikan tersebut dengan menyelamatkan merpati. Lalu untuk tokoh, cara penulisannya seperti ini. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah semut dan merpati. Semut digambarkan sebagai makhluk kecil yang gigih dan tahu terima kasih. Merpati digambarkan sebagai makhluk yang baik hati dan suka menolong. Tokoh tambahannya adalah pemburu burung yang digambarkan sebagai tokoh antagonis karena hendak mencelakai merpati. Lalu untuk alur, cerpen ini menggunakan alur maju. Cerita dimulai dengan semut yang kehausan dan terjatuh ke kolam, muncul pertolongan dari merpati dan diakhiri dengan balasan kebaikan semut kepada merpati. Nah, disitu kalian buat alur cerita sederhana, runtut, dan mudah dipahami. Lalu untuk latar, nah kan tadi kan udah jelasin, disitu kalian buat latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat pada cerpen ini adalah tepi kolam dan sekitar pohon. Latar waktunya digambarkan pada siang hari. Latar suasananya yang muncul antara lain tegang saat semut hampir tenggelam dan menegangkan saat merpati hampir terkena jerat pemburu. Nah, ini tuh latarnya bisa kita dapatkan waktu kita baca. Jadi di situ ada konflik. Nah, di situ kalian bisa ambil suasana dalam ceritanya apa. Nah, lalu yang terakhir amanat. Nah, dalam cerita itu pasti ada amanatnya atau pesan yang disampaikan oleh sang penulis. Jadi waktu kalian baca, kalian tahu amanat dalam ceritanya apa. Nah, cara penilaiannya, cara penulisan penilaiannya, amanat yang dapat diambil dari cerpen ini adalah perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, serta kita harus saling menolong tanpa memandang besar atau kecilnya makhluk. Amanat disampaikan secara jelas melalui peristiwa dalam cerita. Paham? Paham. Kalau misalkan ada yang masih bingung boleh tanya sama kakak, boleh angkat tangannya kalau ada yang masih bingung. Sudah paham semua? Nah, jadi kita di sini mau mengerjakan penilaian terhadap karya fiksi. Jadi boleh kalian buat di kertas lembar. Seperti biasa buat nama, kelas, mata pelajaran, hari dan tanggal di selembar kertas ya. Buat tabel seperti ini, bukannya seperti contoh ini ya. Boleh kalian ambil cerpen Kotak Suara Komantom, Parki Alergi Telur atau cerpen lain.
Waktu pengerjaannya aku kasih waktu 35 menit ya. Oke, boleh langsung dikerjakan. Ada yang masih bingung boleh tanya. Iya, pakai tangan. Emang penilaian sampai mana? Kumpul udah siap. Gitu lah. Panjang kali. Di bangkunya masing-masing. Oh, tutup dulu bukunya. Tutup dulu bukunya, masukkan dulu ke dalam tas. Sisakan satu pulpen di tengah. Beda, ini beda. Tapi kita pakai pulpen. Masukkan dulu bukunya, sisakan satu pulpen. Udah semua sediakan satu pulpen, satu ya, bukan dua, satu. Tempat minum boleh disimpan dulu, nanti takutnya kesenggol. Boleh disimpan dulu. Kosongkan meja, sisakan satu pulpen saja. Ya, dengarkan ya, dengarkan. Cluenya kalau kakak bilang tepuk, kalian tepuk sekali. Kalau kakak bilang meja, kalian tepuk meja sekali. Kalau kakak bilang ya. Kalau kakak bilang pulpen, kalian rebut pulpen. Ya, jangan kayak gitu lah, kakak gitu aja kak. Enak. Suara dengarkan. Meja. Tepuk. Meja. Tepuk. Meja. Tepuk. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Suara dengarkan ya. Tepuk. Meja. Meja. Tepuk.
Lagi ya. Meja. Meja. Tepuk. Meja. Tepuk. 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 Meja. Kak Aji kak di tengah kak. Pulpennya tengah dia tengah. Jadi di sini ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Boleh angkat tangan siapa? Ada yang mau mencoba untuk menjawab kesimpulan pelajaran hari ini? Saya kak yang kaki jangan sering dia agak mau tumbuh besar atau mau tinggi kan banyak ada bagus dan harus dimakan ada frekuensinya kak penyebabnya kalau makan terlalu. Oke, terima kasih atas antusias kalian hari ini. Kakak ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang udah berkontribusi dalam tugas kakak. Semoga apa yang kakak jalankan hari ini bisa jadi pembelajaran kalian hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai penilaian karya fiksi. Jadi di sini kita tahu bahwasanya dalam sebuah cerpen itu memiliki struktur dan unsurnya. Jadi kalau misalkan struktur dan unsur intrinsiknya tidak terpenuhi, tidak terjadilah sebuah cerpen itu. Jadi kalau misalkan kalian baca cerpen nggak lengkap, di situ nggak tergambar amanatnya, itu berarti cerpen tersebut memiliki kekurangan. Terima kasih untuk hari ini. Oke, aku nolak. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Buat ketua kelasnya siapa di sini? Fatir. Boleh Bang tutup pembelajaran doa. Sudah kita belajar. Ini di depan saja. Diri. Dan kita belajar mana kita berdoa, beragama, dan kita masing-masing beragama. Doa selesai ini. Boleh duduk.